majelis hakim yang mulia dalam persidangan ini. Saya bersumpah, saya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi terhadap pembagian tanah kami. Saya sebagai terdakwa dalam pembagian tanah kami tersebut hanya melanjutkan kebijakan pembagian tanah kapling yang diadakan atau yang dilakukan kepala-kepala daerah sebelumnya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Selean, membantah tuduhan jaksa penuntut umum bahwa dirinya terlibat korupsi pengalihan tanah kapling di depan Hotel Sasando. Hal tersebut terungkap pada saat persidangan yang digelar Senin 22 Februari 2021 di Pengadilan Tipikor Kupang. Pantauan Suara Fakta Hukum, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ari Wibowo didamping dua hakim anggota Ibnu Khalid dan Nilu Liwar Awang berjalan tertib yang tetap mematuhi protokol COVID-19. Seperti apa bantahan yang disampaikan Jonas Selean saat persidangan berlangsung? Simak liputan Suara Fakta Hukum berikut ini. Bahwa dasar fundamental dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang dipakai untuk menjerat dan menjebloskan saya ke dalam penjara dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 39-sus-TPK-2020 PN Kupang adalah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 tanggal 3 Juni 1981 dengan luas 770.800 meter persegi yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat membuktikan keberadaan aslinya di depan persidangan. Dengan demikian, dipandang jaksa penuntut umum tidak mampu untuk menunjukkan bahkan tidak mampu untuk membuktikan keberadaan sertifikat asli di depan persidangan. Bahwa sungguh sangat tidak adil apabila saya dituntut penjara 12 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan, dan membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Merupakan suatu ironi dan presiden buruk bagi penegak hukum di Indonesia apabila dasar menuntut seorang di depan hukum hanya berupa fotokopi yang diragukan keberadaannya dan tidak ada aslinya, dan perihal termasuk sangat berbahaya bagi hak asasi manusia karena berpotensi untuk disalahgunakan kekuasaan dan dikriminalisasi. Apabila diperkenankan berpendapat, menurut pemahaman saya dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum, bahwasanya penegak hukum antara hukum pidana dan hukum perdata harus berjalan sejajar dan berimbang. Di Provinsi putusan Mahkamah Agung RI nomor 112K/PDT/1995 tanggal 17 September 1998 menegaskan fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Provinsi putusan Mahkamah Agung RI nomor 2191K PDT 2000 tanggal 14 Maret 2021 menyatakan tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi
sertifikat hak pakai yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meluruskan pemahaman jaksa penuntut umum bahwasanya tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 dengan dia luas 770.800 meter persegi tidak pernah terdaftar atau tidak pernah terdata atau tidak pernah terregistrasi dalam daftar inventaris aset sebagai aset barang milik negara atau barang milik daerah, dikarenakan dalam dokumen penyerahan P3D inventaris pemerintah daerah Kabupaten Dati Dua Kupang dalam wilayah Kota Madia Kupang yang diserahkan kepada pemerintah Kota Madia Dati Dua Kupang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kabupaten Dati Dua Kupang pada tahun 1997 tanggal 21 April 1997 terhadap sertifikat HP nomor 5 tahun 1981 tidak ikut diserahkan sebagai aset atau barang milik daerah kepada pemerintah Kota Madia Dati Dua Kupang, bahwa dalil bantahan kami tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 dengan luas terbaca tidak pernah tercatat atau tidak pernah terdata atau tidak pernah terregister dalam daftar inventaris aset sebagai barang milik daerah atau barang negara dikuatkan dan dibuktikan melalui lampiran berita acara rekonsiliasi barang milik daerah berupa tanah atau hasil rekon aset tanah antara bagian pemerintahan Sekda Kota Kupang dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2019 tanggal 23 Maret 2020 bukti T12 yang ditandatangani oleh Wali Kota Kupang Dr. Jeffrey R. Pore MNMH dan PLT Sekretaris Daerah Kota Kupang Insinyur Elvianus Wairata MSI, di mana dalam bukti T12 merupakan bukti yuridis formil bahwa pemerintah Kota Kupang tahun 2020 tidak mencatat sertifikat HP nomor 5 tahun 1991 sebagai aset terdaftar, sehingga dengan demikian penegasan jaksa penuntut umum di depan persidangan bahwa sertifikat HP nomor 5 tahun 1981 tercatat sebagai aset barang milik daerah adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu haruslah ditolak. Demikian pula dengan keterangan saksi Yonardani SH MSI dan Max Bunganawa SH di depan persidangan dan di bawah sumpah mengatakan bahwa permasalahan tanah sertifikat HP nomor 5 tahun 1981 tertuang dalam rekomendasi laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan NTT nomor 6 garis miring LHP garis miring angka rumah 19 KUP garis miring 01 garis miring 2019 tanggal 25 Januari 2019 adalah tidak benar, dikarenakan setelah dicermati secara seksama permasalahan tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 81 tidak pernah tercatat dalam rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan NTT. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sangat yakin dan percaya pada lembaga pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Kupang kelas 1A, di
di dalam roh hikmat dan pengertian yang ditaruh Tuhan Sang Hakim Agung itu kepada yang mulia majelis hakim tindak pidana korupsi sebagai titik akhir, titik terakhir benteng keadilan dan panglima kekuasaan kehakiman yang merdeka. Bahwasanya keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakkan seluruh-seluruhnya, dan kami yakin, seyakin-yakinnya, yang mulia majelis hakim tidak akan terpengaruh dan tidak terkooptasi dengan suatu kepentingan politik ataupun golongan berdasarkan order atau besaran politik, di mana kami berkeyakinan pula keadilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan dan segala bentuk kebugaran politis akan kami tegakkan. Sebagai seorang pelaku sejarah terbentuknya Kotif Kupang menjadi Kota Madia dan Tidua Kupang pada tanggal 25 April 1996. Hidup yang kami dharma baktikan hanya kepada seluruh warga Kota Kupang di sepanjang perjalanan karir kami sebagai pegawai negeri sipil, yang kemudian dipilih dan dipercayakan oleh rakyat sebagai wali Kota Kupang periode 2012-2017, dan kemudian masih dipercayakan oleh rakyat sebanyak 26.065 warga Kota Kupang untuk mewakili kepentingan masyarakat Kota Kupang dengan perolehan suara terbanyak se-Provinsi NTT sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil Kota Kupang periode 2019-2024, sehingga segala bentuk kepercayaan dan pengharapan rakyat kepada kami tentu sangat kami berpegang teguh dan berpikir bertutur dan bertindak untuk dan atas nama rakyat, atas nama keluarga. Kami memohon yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan segala fakta yuridis di persidangan dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Majelis hakim yang mulia, di hadapan majelis hakim yang mulia dalam persidangan ini, saya bersumpah saya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi terhadap pembagian tanah kami yang statusnya merupakan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah Kota Kupang dan bukan merupakan barang milik daerah atau aset pemerintah Kota Kupang. Mengingat dalam pembagian tanah kapling tersebut, pemerintah Kota Kupang memperoleh pemasukan keuangan daerah sebesar 254.158.906 rupiah yang digunakan untuk peningkatan pembangunan dalam wilayah Kota Kupang sehingga kepentingan umum terlayani. Saya sebagai terdakwa dalam pembagian tanah kapling tersebut hanya melanjutkan kebijakan pembagian tanah kapling yang diadakan atau yang dilakukan kepala-kepala daerah sebelumnya, yaitu Dr. Anus Anton Adi, Bupati Kupang almarhum, Kolonel Purnawirawan Yopi Muninda, Bupati Kupang almarhum, Kolonel Purnawirawan Paula Wadi almarhum, Bupati Kupang, Dr. Anus Mesa Amalo almarhum, Wali Kota Administratif Kupang, Kolonel Purnawirawan Eskaleri almarhum, Wali Kota Kupang, dan terakhir Dr. Anus Daniela. Bahwa akhirnya dengan segala kerendahan hati, berdasarkan elaborasi singkat fakta yuridis sebagaimana termaktub di atas, maka saya selaku pesakitan
Sekali lagi, maka saya selaku bersaksikan dalam perkara tindak pidana korupsi memohon dengan hati yang tulus kepada yang mulia majelis hakim. Satu, menyatakan saya selaku terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa jaksa penuntut. Yang kedua, melepaskan saya selaku terdakwa dari segala tuntutan. Ketiga, memulihkan harkat, derajat dan martabat saya selaku terdakwa seperti dalam